Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Masih dalam rangkaian review dan unboxing produk-produknya GameX ya. Sekarang di depan kita ada satu buah casing dari GameX ya. Ini adalah Spark Mini teman-teman ya. Sebuah casing kecil ya untuk Mini ITX ya. Dan enaknya ini kita bisa angkat kemana-mana teman-teman ya. Dan ini cukup ringan gue bisa bilang ya. Diangkat satu tangan juga masih aman-aman aja. Oke. Dan ini kalau gue baca ya di deskripsi ya, nanti gue akan taruh juga nih di deskripsi video ini. Casing ini compatible with motherboard yang serinya UATX 245 x 185 mm, Flex ATX 229 x 191 mm, dan Mini ITX yang 170 x 170 mm motherboard ya. Jujur gue nggak pernah tahu motherboard ukuran UATX dan Flex ATX itu kayak gimana. Yang gue tahu ya standar Mini ITX aja ya. Intinya di casing ini supportnya Mini ITX ya teman-teman ya. Micro ATX dia tidak muat ya. Oke, di desainnya portable ya, dan dia bisa dibawa kemana-mana lah ya. Kalau ngomongin airflow teman-teman nggak perlu pusing ya, karena di sini semuanya bolong, bawah bolong. Nanti kita akan lihat lebih dekat ya. Oke, langsung aja deh ya guys. Nah, dari depan ya, di depan ini ada tombol power, ada USB 3, ada Type C ya. Nah, jadi buat teman-teman yang butuh Type C di casing ini udah ada ya. Ini tempered glass ya. Nanti kalau misalkan teman-teman baru beli, pasti bagian sini masih ketutup ya, tempered glassnya masih ada plastiknya, jadi harus dilepas dulu ya. Cuman karena ini casingnya udah cukup jalan-jalan, jadi udah pernah di display juga ya. Oke, jadi si plastiknya ini sudah dibuka teman-teman ya. Oke, lalu bagian sini ini untuk sirkulasi juga ya. Bagian belakang ini sirkulasi, ini fan 9 cm dia bisa ya, 8 cm 9 cm dia bisa. Masih bisa pakai VGA ya, cuman yang jangan yang panjang-panjang teman-teman ya. Oke, 2 fan seperti itulah ya, standar 2 fan. Di atas ini untuk sirkulasi juga ya, ini ada handle-nya dari kulit ya, kulit sintetis gitu teman-teman ya. Oke, cuman nanti pasti datangnya akan lebih rapih ya, baik lagi karena ini udah jalan-jalan kesana kemari ya, jadi ada beberapa seperti ini, ada merdol dikit, dan ininya udah kebuka ya plastiknya. Oke, ada tulisan GameX di sini. Di bagian bawah ini juga bolong-bolong ya, dan kita bisa masang fan di bawah juga ya, 2x120 ya. Jadi fan-nya 2x120 di bawah. Kalau di belakang yang 9 cm ya. Ngebukanya cuman ada satu akses teman-teman, bagian sini ya. Oke, hanya itu aja guys ya. Nah, dah ini aja. Tempered glass-nya ini tebal. Nah, sisanya nggak bisa lu buka guys. Hanya ininya saja yang bisa dibuka ya. Bentar, ini kacanya harus gua amanin dulu nih ya. Nah, di mana ya? Sini aja deh ya. Oke, kita sekarang lihat lebih dekat ke casing ya teman-teman ya. Nah, dia cuma bisa Mini ITX sini. Power supply dia bisa yang ATX standar teman-teman ya. ATX standar bisa di sini. Kalau kalian mau pakai SFX ya bisa, cuman harus pakai apa namanya bracketnya. Biasanya udah dapat sih dari PSU SFX ya. Kalau mau masang power supply ya, kita harus lepas bracket ininya ya. Sini ada 2 baut. Harusnya 2 baut ini yang dilepas ya. Dan ketika kalian beli casing ini tentunya dapat baut juga ya guys ya. Jadi baut-baut untuk masang motherboard, power supply, fan itu dapat ya. Tenang saja. Oke. Nah, udah gini masih ada kah baut di belakang? Oh iya masih ada guys ya. Ada lagi di sini 1. Jadi ada 3 ya bautnya ya. Sorry. Nah, kalau udah gini bisa dilepas. Ya. Nah, jadi kita masang power supply-nya tuh di luar ya. Habis itu colokin dulu si sambungan kabel power supply-nya, baru kita pasang ya. Oke, ini pemasangannya masih bisa gue bilang cukup mudah ya, tidak akan merepotkan ya. Kalau gue pribadi ya, misalkan gue rakit di casing ini, pertama gue akan pasang dulu motherboard ya. Motherboard akan gue pasang. Habis itu fan bawah ya.
dan fan belakang ya. Kalau fan belakang mungkin opsional, setidaknya yang bawah lah ya. Habis itu colok-colok dulu, kalau udah colok-colok baru pasang power supply dan terakhir pasang graphic card teman-teman ya. Gua mungkin akan memasangnya seperti itu ya. Power supply akan gua taruh di akhir ya. Oke ya, intinya kalau dilihat ya, casing ini nggak akan bikin kita sulit untuk ngerakit ya, karena baut-baut juga masih simple ya. Oke, kalau gue lihat mungkin micro ATX yang 6 baut bisa kali ya kalau kita paksa. Tapi gue nggak yakin juga teman-teman ya. UATX sama Flex ATX itu seperti apa ukurannya gue kagak tahu ya. Dan di sini pun gue lagi kagak ada slot, nggak ada stok motherboard yang micro ATX yang 6 baut ya. Seperti yang motherboard yang kecil-kecil itu ya. Kalau ada mungkin akan gue coba. Tapi karena adanya ITX, nanti kita akan rakit ITX di casing ini ya. Oke. Overall ini harganya berapa ya? 600-an apa 700 gitu, gue lupa ya. Ini worth it guys ya buat teman-teman yang ngincar casing-casing kecil. Ini udah cakep guys ya. Udah cakep banget ya. Untuk teman-teman yang mau rakit simple ya di 2024 ini. Cakep. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Video rakitannya ditunggu aja ya. Mantap.